Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah dimana berada, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui udara dalam rangka silaturahim, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu kami haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qur'ani yang berbahagia di mana kita berada, pada saat ini kami ingin menyampaikan sedikit pengetahuan kami atau sharing bagaimana sekiranya apa yang akan kami sampaikan ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa berguna untuk kita semuanya dalam kehidupan di masyarakat, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kami ngambil tema berkorban. Berkorban ini adalah termasuk pendekatan, artinya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taqarrub. Taqarrub ini adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berkorban. Artinya berkorban ini adalah memang diadakan 1 tahun sekali ketika bulan Dzulhijjah. Para sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah, kurban ini hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnat yang kelasnya atau tingkatannya hampir kewajib. Artinya setiap kita muslim yang sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, maka setiap tahun kita dianjurkan untuk berkorban. Berkorban ini adalah bisa berupa kambing, bisa berupa sapi, bisa berupa onta kalau di Mekah. Sehingga kewajiban ini kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut setiap tahun supaya berkorban. Jangan punya anggapan kalau sudah berkorban berarti sudah selesai. Tidak demikian, akan tetapi kurban ini setiap tahun, setiap hari raya Idul Adha ini adalah kita semuanya kaum muslimin dianjurkan untuk berkorban. Yang tadi dikatakan adalah sunnatul muakkadah. Sunnat muakkadah ini adalah kelasnya hampir kewajib. Artinya setiap tahun kalau kita ini adalah mampu, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah dituntut untuk berkorban. Bahkan ketika pada masa Nabi Allah Adam, masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Nabi Ibrahim ketika itu berkorban. Berkorbannya itu adalah tidak main-main. Mungkin orang yang kaya pada saat ini tidak ada yang bisa berkorban seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika itu berkorban itu sejumlahnya 100 onta dikorbankan oleh Nabi Ibrahim untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan orang yang ada pada saat itu ketika hari raya Idul Adha. 100 onta dan 300 sapi dan 1000 kambing itu yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah memberikan contoh kepada kita pada di mana kita pada saat ini jika diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hewan korban. Sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah, ini kita semuanya, kita ini sudah mendapat contoh, mendapat gambaran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban,
Maka kita disesuaikan dengan kemampuan kita, sesuai tradisi yang ada di Surabaya ini. Tradisi yang berada di Surabaya ini adalah umumnya adalah berkorban itu pakai kurban patungan, pakai kurban dengan cara arisan. Itu jumlahnya itu adalah kalau sapi itu adalah setiap 7 orang ini adalah termasuk bisa memiliki 1 sapi, tumpahan sapi. Nah, ini adalah jika kita pada tahun ini, pada saat ini diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui panitia kurban, melalui panitia di masjid-masjid kurban patungan, monggo dengan tidak bosan-bosannya kita melakukan hal-hal tersebut. Walaupun kita tahun kemarin sudah berkorban, maka juga tahun ini jika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah berkorban untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berkorban ini. Kita hanya demikian saja, ini bukan hanya perintah-perintah yang sangat berat, ini sudah enteng. Bahkan ada yang mengatakan orang yang telah memberikan gambaran dulu, orang yang telah melaksanakan dulu kurban patungan ini ada termasuk masuk di dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Artinya begini, orang yang punya gagasan kurban melalui patungan, melalui arisan, itu biar tidak berat, itu adalah orang yang punya gagasan pertama itu adalah termasuk masuk ke hadisnya Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan gagasan, memberikan contoh, kemudian di tahun-tahun berikutnya diikuti oleh orang berikutnya, generasi berikutnya, maka pahalanya orang yang berkorban, orang yang memberikan contoh, memberikan cara semacam ini, kemudian diikuti oleh generasi berikutnya, itu pahalanya sama. Artinya sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kami sendiri, kepada pribadi saya sendiri, mengajak kepada para jemaah, mengajak kepada kaum muslimin di dekat rumahnya dekat dengan masjid, monggo kita ikut melaksanakan arisan atau kurban dengan cara patungan ini. Cara patungan ini adalah termasuk cara yang paling gampang, yang paling mudah. Marilah kita mempunyai itikat baik, mempunyai niatan baik, bagaimana sekiranya setiap tahun, setiap kita kaum muslimin ini bisa melaksanakan ibadah kurban ini. Ibadah kurban ini adalah kita bukan hanya orang yang miskin saja yang menikmati, walaupun orang kaya yang ada di sekitarnya masjid, musola dan sebagainya, itu bisa merasakan nikmatnya ibadah kurban ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, terutama kepada pribadi saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.